Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sekarang ini adalah video yang kedua. Sebelumnya kita sudah proses penginstalan ya. Sekarang kita masuk kepada tampilan utama atau dashboard beranda di sini. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini ada tombol yang sebelumnya, di sini ada tanggal, kemudian ada tombol sebelumnya. Kalau kita klik di sini, ya masuk ke sebelumnya ya. Terus kemudian di sini ada tampilan fitur lanjutannya di sini. Jadi di sini toggle-nya aktif ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini yang memiliki ini ikon mahkota ya, ini melambangkan untuk fitur yang khusus untuk yang pro. Misalnya kalau misalnya Anda buka di sini, ada di sini fitur yang pro tuh, dilihat sini. Jadi hampir setiap halaman di sini ada fitur pro yang khusus begitu. Tapi kalau misalnya Anda di sini nonaktifkan, maka di sini akan hilang fitur pro-nya. Bahkan di menu utama pun akan hilang. Jadi begitu ya. Jadi kenapa saya buat ini? Karena agar orang-orang yang memang itu awam, yang belum melihat video ini bisa fokus terhadap fungsi utama begitu. Dan ini yang akan Anda terima untuk gratis seumur hidup begitu. Dan ini sudah mencukupi untuk toko biasa begitu ya. Ini sudah mencukupi karena semuanya tanpa batas, tidak ada iklan, tidak ada batasan berapa produk, tidak ada batasan karyawan, tidak ada batasan riwayat, tidak ada batasan laporan. Hanya saja kan laporannya saya buat di sini untuk yang sisanya itu masuk ke fitur pro ya. Kayak seperti ini dia nggak bisa, dia hanya cuma fitur penjualan harian aja. Tapi ini sudah mencukupi untuk toko-toko yang biasa begitu. Jadi dia tetap bisa untuk mencetak laporan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 untuk laporan penjualan harian, itu bisa. Karena di sini sistemnya per masafah ya. Bahasa Indonesianya itu. Dari jarak tanggal sekian ila tanggal sekian begitu. Sekarang ini sudah selesai, makanya ya tinggal Anda sesuaikan saja begitu. Kalau misalnya fitur percobaannya setelah berakhir 30 hari ini, itu nanti tinggal nonaktifkan saja agar tidak terlihat, karena nanti ini tetap akan terlihat kalau Anda aktifkan fitur lanjutan, hanya saja nanti akan terkunci gitu. Ketika Anda klik itu langsung diminta untuk aktifkan sekarang di halaman yang sebelumnya begitu. Tapi kalau misalnya ini Anda tutup, ini tidak akan terlihat begitu, jadi tidak akan mengganggu pekerjaan Anda begitu. Kemudian di sini ada notifikasi ya. Jadi kalau misalnya ada di produk yang kurang di dalam di dalam gudang, stoknya tinggal sedikit, maka di sini akan ada notifikasi di sini, tinggal dibuka. Dan di sini juga nanti ada tandanya sih merah di sini. Ini menunjukkan nanti kurang stoknya begitu. Terus kemudian di sini ada manager, dan ini role yang sudah kita masuk ya. Akun yang sudah kita gunakan di sini adalah musyriful am atau manager, dan itu bisa dilihat di karyawan di sini, manager perannya di sini. Tentu nanti kita bisa ganti sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Kemudian di dashboard ini tentu Anda lihat di sini penjualan kotor, total laba, margin labanya, penjualan bersih. Anda bisa klik di sini info-infonya. Jadi di sini akan memberikan pemahaman Anda yang lebih begitu. Misalnya total laba ini dari mana begitu hasilnya. Jadi ini bisa dihitung otomatis ya. Dihitung otomatis dari mananya itu Anda tidak akan bingung nanti. Produk terlalu juga maksudnya apa begitu. Nanti akan kita lihat begitu. Dan kemudian hari, minggu, bulan, dan ini
tergantung ya, nanti kalau misalnya kita sudah isi nanti kita akan bisa lihat hasilnya begitu. Kemudian kita akan masuk kepada manajemen produk, karena inilah yang pertama kali akan kita gunakan. Karena di sini adalah kasir, tentu yang akan digunakan biasanya untuk kasir atau posnya yang akan jualan di sini. Di sini manajemen produknya. Jadi karena tidak ada barang, tidak ada produknya, maka kita akan tambahkan produknya terlebih dahulu. Kita akan tambah produk sebelah sini. Kemudian kita bisa unggah gambar misalnya. Misalnya saya ingin ambil gambar. Misalnya ini ya, saya pilih ini, kemudian barcode-nya misalnya ini, nama produknya misalnya saja font seperti ini, misalnya biskuit misalnya. Pilih kategorinya, berarti kita masukkan di sini kategori baru ya. Di sini misalnya snack. Kita tambahkan masuk ke sini. Kalau misalnya ada kategori baru, misalnya bahan pokok misalnya. Bahan makanan pokok. Atau bahan pokok aja ya. Tambahkan saja di sini. Bisa Anda hapus, bisa Anda ubah di sini. Di sini berarti karena dia biskuit, maka saya ubah menjadi snack. Kemudian di sini tentu ada satuan produknya ya. Di sini yang jadi menurut saya bagus karena di sini akan memudahkan sekali bagi orang awam di sini. Di sini adalah template satuan ya. Jadi kalau misalnya dia di apotek berarti ya tinggal di sini aja gitu, tinggal diisi dari sininya. Ada tablet, strip, kapsul. Kalau misalnya saya klik tablet di sini, berarti dia otomatis satuan grosir tingkatannya nanti akan terlihat di sini. Berarti setiap tablet itu di atas satuan grosirnya berarti strip namanya isinya 10. Box berarti isinya 100. Tentu saja ini akan bisa diubah ya. Kalau misalnya satuannya dia strip berarti satuan di atasnya grosirnya berarti per box isinya 10. Jadi misalnya saya pengen biskuit ini makanan dan minuman. Atau berarti secara umum berarti kita packs ya. Nah, kalau misalnya saya klik di sini, Anda lihat di sini satuan grosirnya box berarti di sini. Isinya 24. Lebih tinggi lagi karton, dia ada 48. Tinggal disesuaikan aja begitu. Apakah ini sesuai? Kalau enggak sesuai tinggal dihapus aja, kemudian isinya berapa begitu. Sekarang isi di sini dulu harga dan stok, harga pokoknya. Tentu saja Anda bisa lihat di sini ya. Kalau misalnya Anda bingung, tinggal Anda lihat aja di sini. Icon i di sini ini menunjukkan informasi tambahannya. Misalnya saya membelinya dari dari luar, misalnya saya belinya 200 rupiah. Saya jual di sini 500. Stok di gudang saya ada 1000 misalnya. Atau ada 100 1000 aja ya. Batas minimum yang akan diterima atau peringatan ya di sini ya. Jadi kalau misalnya di gudang sisanya 5, nanti akan muncul di notifikasi di sini. Jadi misalnya saya minimalnya di gudang itu harus tersimpan 50 buah. Karena dia biskuit ya, kecil ya. Jadi misalnya kalau misalnya kurang dari 50 buah nanti akan ada notifikasi bahwa stoknya tinggal 50 atau stoknya udah rendah begitu. Terus kemudian tanggal kadaluarsanya bisa Anda pilih misalnya tanggal 10. Kemudian notifnya berapa hari kalau untuk ini. Jadi ini tuh sebenarnya ada namanya stok yang tidak terjual begitu.
Kalau misalnya Anda masukkan 30 hari, biskuit ini selama 30 hari belum terjual, maka akan masuk kepada barang-barang yang memang dia dikatakan mati begitu. Artinya belum terjual selama 30 hari. Jadi di sini nanti akan ada pemberitahuannya bahwa produk biskuit ini belum terjual selama 30 hari begitu. Kalau misalnya Anda cantumkan 40 hari, berarti selama 40 hari itu biskuit ini belum terjual. Jadi begitu ya. Jadi 30 hari ini otomatis ya. Jadi selama 30 hari dia belum terjual, otomatis nanti masuk ke sistem. Nanti kita akan lihat. Jadi Anda tahu selama 30 hari, 40 hari produk apa aja yang belum terjual begitu. Type ini saya sudah isi. Kalau misalnya saya udah isi di sini, Anda lihat di sini ya. Harga per packnya di sini 500. Karena di sini dia otomatis dikali 24, 500 dikali 24 berarti totalnya 12.000. Kalau misalnya saya klik di sini, saya enter, dia otomatis terisi 12.000. Tapi di sini belum potongan harga ya, karena biasanya kan kalau Anda grosir berarti ada potongan harga. Berarti karena ini belum potongan harga, 500 kali 24 12.000 berarti saya potong menjadi 10.000 misalnya. Saya di sini tidak usah, di sini karton gak usah. Saya pengen ini aja. Sederhana ya. Tinggal kita simpan produknya. Begitu juga harga grosir manualnya di sini. Kalau misalnya Anda tidak pengen di sini, ada yang lebih lagi di sini. Misalnya Anda tidak perlu pakai grosir di sini tingkatan, bisa. Misalnya tambah tingkatan di sini. Jadi kalau misalnya saya beli 5 buah biskuit, maka harganya bukan 500, berarti misalnya 450. Paham ya? Jadi setiap 5 buah harganya berubah menjadi 450. Jadi bukan 500 lagi kalau misalnya saya beli dari 5 buah. Kalau saya beli 5 buah, berarti per buahnya menjadi 450. Paham ya? Kalau misalnya Anda bilang, saya pengen 5 buah ini gratis 1 buah, nanti masuknya ke diskon. Ke diskon nanti masuknya. Tapi sayangnya di fitur biasa itu tidak ada ya fiturnya. Jadi harus Anda tampilkan di sini. Di sini nanti ada promosi, diskon namanya. Maka di situ bisa nanti akan ada buat setiap beli 10 dapat biskuit 1. Setiap beli 20 dapat yang lain gitu. Masuknya ke diskon nanti. Ini tinggal di save aja begitu ya. Tinggal di save, udah dia masuk ke manajemen produk. Nanti tinggal dilihat di sini di kasir, nanti akan terlihat di sini biskuit. Ya cukup sekian ya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Syukran.